Selamat siang sahabat-sahabat trader aktif dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan mengulas analisa harian untuk di awal minggu di hari Senin 14 April 2025. Analisa mingguan kita mulai dengan beberapa mata uang. Kita mulai dengan XAU-USD yaitu emas. Kita melihat di time frame H1 dulu untuk gambaran umum sebagai periode mingguan, di mana pergerakan harga sejak 10 April yang lalu itu adalah dikuasai oleh buyer, yaitu mulainya abnormal up secara mingguan. Jadi dominasi untuk XAU-USD adalah dominasi buyer. Sebelum itu kita terlihat untuk hari ini pembukaan pada sini market 3219.69 itu di bawah lowest sebelumnya, sempat membentuk lowest gelombang naik di 3209.40, kemudian ada high gas sementara di 3245.6302 ketika Tokyo Market aktif di 3223.98. Oleh karena itu, ini adalah dominasi buyer. Bagaimana dengan pola pergerakan harga untuk hariannya? Yaitu kita amati di periode harian daripada moving average dan Bollinger Band. Kita amati hanya melewati daripada beberapa pips saja high gas sementara di 3245.63, dan saat ini harga kembali setelah abnormal up sebentar sekitar 1 jam kembali memasuki area normal, yaitu area normal periode hariannya antara 3235.68 sampai dengan 3213.12. Itu adalah area normal berdasarkan daripada Bollinger Band plus 1 sebagai area normal pergerakan harga harian. Dan posisi daripada Tokyo Open berada di harga 3224.9878 di dekat dengan moving average periode harian. Analisanya yaitu ranknya untuk sementara berada antara high gas sementara 3245.63 dan low sementara 3209.24. Jadi kemanapun harga bergerak, apakah break up high gas, apakah breakdown lowest, itu menunjukkan kesanalah pergerakan harga akan dibawa selanjutnya. Jadi ranknya jika Anda ingin melakukan opsi buy tentu saja sedekat mungkin dengan sini market di 3219.69, stop loss di bawah lowest 3209.49. Jika akan melakukan opsi sell sedekat mungkin dengan 3235.9.79 yaitu standar deviasi plus 1, dan stop loss di atas high gas sementara di 3245.63. Itu adalah untuk strategi eksekusi pasar ketika harga dalam kondisi konsolidasi di area hariannya. Jadi ranknya tetap saja kemanapun harga bergerak kesanalah, yaitu break up high gas sementara itu akan melanjutkan pola penguatannya, kemudian breakdown sementara untuk hari ini kesanalah akan menjadi pola pembalikan, asalnya dominasi buyer menjadi dominasi seller. Oke, selanjutnya untuk GBP USD terlebih dahulu di time frame H1. Bagaimana kondisi untuk periode mingguannya, karena ini adalah analisa mingguan. Tentu saja sejak 11 April pergerakan harga GBP USD dikuasai oleh buyer sampai membentuk high gas gelombang naiknya pada harga 1.3145. Jadi ranknya untuk saat ini adalah high gas di sebagai level resisten di 1.3145 dan lowest penutupan minggu kemarin di 1.3028
sebagai level support untuk rank pergerakan harga GBP USD. Sementara untuk high gaze yang telah terbentuk ada 3 high gaze untuk high gaze dan lowest ada 2. Ini terlihat semakin menyempit untuk pergerakan harganya, di mana sini market dibuka dekat sekali dengan Tokyo Market, yaitu Tokyo Market di 1.30839 pada nilai pembukaannya. Ini menunjukkan masih abnormal up secara atau dominasi buyer secara mingguan. Apakah ini akan adanya pembalikan harga ataukah meneruskan pola penguatannya? Tentu saja kita amati di rank atau pergerakan harga di level hariannya. Kita amati di time frame M15. Jika melihat daripada high gaze ini ada 3 high gaze, kemudian lowestnya ada lowest kecil terus berjenjang di atas moving average yang kemiringannya adalah naik. Sementara untuk saat ini harga abnormal up, yaitu berada di atas standar deviasi push 1 yaitu 1.31063. Sini market dan Tokyo Market berada di atas nilai rata-ratanya. Jadi kecenderungannya adalah jika harga mampu terus break up high gaze sementara yang terbentuk tadi pagi di 1.3130, itu kecenderungannya adalah akan meneruskan pola pergerakan harga dominasi buyer untuk GBP USD secara harian ataupun secara mingguan. Namun jika tidak mampu break up untuk high gaze 1.3130 sebagai level resisten dan harga dibawa kembali ke area normal, bahkan bisa sampai ke nilai rata-ratanya di 1.30749 untuk saat ini, maka kecenderungannya ada indikasi pembalikan daripada asalnya dominasi buyer untuk dominasi seller secara harian. Dan untuk kecenderungannya menjadi abnormal down itu adalah ketika berada di bawah harga 1.3045, dan jika nanti kecenderungannya apakah nanti breakdown untuk lowest penutupan minggu kemarin di 1.3028 ini mampu dilewati, maka adanya usaha dominasi seller dari GBP USD untuk melemahkan GBP USD secara harian. Biasanya akan berjenjang ke 2 harian, kemudian selanjutnya ke level mingguan. Jika melihat daripada level mingguan, jika mampu break daripada lowest 1.3028 itu artinya kembali ke area normal atau konsolidasi pergerakan harga secara mingguan, namun secara harian itu adalah menjadi dominasi seller. Selanjutnya untuk Euro USD kita amati di time frame H1 sebagai periode mingguannya, sama seperti GBP USD sejak 10 April dikuasai oleh buyer, dominasi buyer abnormal up secara mingguan ketika harga bergerak dari London Market pada 10 April yang lalu, diteruskan oleh New York Market dan menjadi abnormal up, mampu break up high gaze sebelumnya di awal April yang lalu. Saat ini terlihat untuk Euro USD ranknya dari high gaze penutupan minggu kemarin di 1.1475 dan lowest pada 1.1275 sebagai level support pada penutupan minggu kemarin. Ini adalah sebagai titik perhatian untuk pergerakan harga selanjutnya, apakah mampu break up high gaze 1.1475 atau justru breakdown lowest sebagai level support di 1.1275. Sementara untuk pembukaan tadi pagi sini market pada 1.1314 dan Tokyo Market 1.1342. Nah, saat ini membentuk high gaze ketiga di bawah high gaze sebelumnya. Ini menunjukkan terlihat ada usaha konsolidasi, semakin menyempitnya rank dari pergerakan harga, high gaze lowestnya semakin menyempit. Oleh karena itu,
semakin kita akan zoom in di M15 untuk periode hariannya. Terlihat ini Highest tidak mampu di break up. Untuk Highest pergerakan harga abnormal up ketika pembukaan Tokyo Market, justru membentuk Highest sementara di M15 pada harga 1.1411, dan di sini terlihat semakin menyempit, low-nya berjenjang, begitupun juga dengan Highest-nya semakin menurun. Jadi kecenderungannya adalah jika mampu break up Highest sebelumnya, itu menunjukkan menjadi abnormal up secara harian dan meneruskan pola dominasi buyer secara harian dan juga mingguan tentu saja. Namun jika kembali ataukah sampai ke nilai rata-rata hariannya di 1.1314, itu artinya break daripada lows yang baru saja terbentuk di M15 dan juga di 1.1348, itu menunjukkan adanya kecenderungan pergerakan harga konsolidasi semakin menyempit. Bahkan bisa saja jika mampu bergerak di bawah nilai daily open-nya 1.13132 menjadi abnormal down secara harian dari periode harian, itu menunjukkan adanya usaha pergerakan harga Euro USD semakin melemah. Bahkan jika mampu break daripada lows penutupan minggu kemarin di 1.1275, itu menjadi signifikan adanya pelemahan untuk Euro USD. Jadi kecenderungannya apakah nanti break up Highest sebelumnya ataukah lows di 1.1275. Jika break daripada lows sebagai level support 1.1275 menunjukkan bahwasannya pergerakan harga kembali ke area normal untuk periode mingguannya, yaitu konsolidasi di area normal dengan rank yang sangat jauh sekali. Kemudian untuk USD Japan kita amati di periode mingguannya, abnormal down secara mingguan, artinya dominasi seller pada 10 April yang lalu sama. Terus break daripada lows sebelumnya. Saat ini terlihat adanya konsolidasi bahwasannya ada dua lows sebagai level support terbentuk di atas lows sebelumnya, yaitu lows pada harga 142.0638, menunjukkan bahwasannya USD Japan sama-sama melakukan konsolidasi untuk awal minggu ini dengan Highest pada harga di dekat 144.2042, dekat dengan standar deviasi -1, dan pembukaan tadi pagi juga pada 143.89 di bawah Highest sebelumnya. Ini menunjukkan terlihat adanya konsolidasi seperti GBP USD dan juga Euro USD. Pengamatan lebih kita zoom in ke hariannya. Hariannya ini adalah kondisi moving average-nya adalah turun, agak cenderung melandai, dan saat ini harga running di bawah nilai rata-rata untuk periode hariannya. Jadi kecenderungannya adalah titik penentuan yaitu Highest sebagai level resisten di 144.211. Jika mampu break up harga ini, Highest ini, itu artinya abnormal up secara harian. Adanya suatu pola pembalikan, asalnya dominasi seller menjadi dominasi buyer secara harian, dan jika ke mingguan itu artinya kembali ke area normal mingguannya. Namun jika mampu break daripada lows pada harga 142.2475, itu menunjukkan bahwasannya pergerakan harga akan melanjutkan dominasi seller secara mingguan yang dimulai pada periode hariannya. Karena pergerakan harga akan selalu dimulai pada rank kecil atau periode kecil terlebih dahulu, kemudian ke periode besarnya sebagai akumulasi pergerakan harga hari-hari sebelumnya. Dari sini kita lihat penentuannya ini Highest dan Lowest. Jadi kemanakah harga akan nanti didominasi tergantung daripada bagaimana, apakah break up Highest 144.2042 ataukah justru break
daripada lows 142.2478. Selanjutnya untuk Euro Japan. Euro Japan dalam periode mingguannya adalah dominasi buyer. Terlihat dominasi buyer sejak 10 April yang lalu. Di sini ada lows berjenjang terus, lows-lowsnya di atas lows sebelumnya, break up high-gas sebelumnya, dan terbentuk terlihat ada yang menarik, yaitu Euro Japan mampu break up high-gas penutupan minggu kemarin sehingga membentuk high-gas sementara di 163.2762 dan membentuk lows sementara di 162.0918. Itu menunjukkan bahwasanya pergerakan harga masih dikuasai oleh buyer. Kita amati di periode hariannya untuk rank gelombang kecilnya. Ini sangat terlihat jelas high-gas lows. Jadi kecenderungannya adalah akan terlihat meneruskan pola penguatannya untuk Euro Japan. Saat ini memang masih konsolidasi di area normal antara standar deviasi dan harga selalu bergerak di atas nilai rata-rata hariannya. Jadi penentuannya yaitu high-gas sementara 163.2762 dan lows sebagai menjadi level support 162.0918. Jadi untuk hal ini Anda bisa menempatkan buy limit di dekat dengan moving average, yaitu sekitar harga 162.5278 atau sedekat mungkin dengan 162.206 dan stop lossnya di bawah 162.0918 untuk melakukan opsi buy, karena ada indikasi high-gas penutupan minggu kemarin mampu di break up untuk pergerakan harga pagi ini. Jadi kecenderungannya adalah terlihat berdasarkan data untuk moving average dan Bollinger Band, adanya usaha untuk terus menjadikan Euro Japan didominasi oleh buyer. Selanjutnya untuk USD CHF. Di time frame H1 untuk periode mingguan masih dominasi seller sejak 10 April yang lalu. Saat ini masih ranking dengan pergerakan harga kecilnya antara high-gas sementara 0.8196 dan lows di atas lows 0.8097. Lows ini adalah lows yang terbentuk pada penutupan minggu kemarin dan high-gas di 0.8259 sebagai high-gas pada penutupan minggu kemarin. Jadi ranknya jika harga mampu break up high-gas 0.8259 sebagai penutupan minggu kemarin, maka kecenderungannya adalah adanya suatu pola pembalikan menjadi dominasi buyer, kembali memasuki area normal untuk melakukan konsolidasi pergerakan harga mingguannya. Tentu saja konsolidasi di area normal terbentang jauh antara standar deviasi -1 sampai yaitu di 0.82455 sampai dengan standar deviasi +1 di 0.85654, sangat lebar sekali. Kita amati di periode kecilnya. Di periode kecil terlihat harga saat ini di area normal, ranking terus di area normal, dan jika melihat daripada posisinya ini, jika untuk harian break up high-gas 0.8196 itu artinya menjadi abnormal up secara harian, dominasi buyer secara harian, dan breakdown 0.8133 sebagai lows sementara hari ini yang terbentuk di Tokyo Market Open. Itu menunjukkan adanya abnormal down secara harian, yaitu meneruskan pola pergerakan harga secara harian. Jadi titik perhatian ke level resisten di 0.8196 dan level support di 0.8133.
kemanakah harga bergerak, break up atau breakdown, abnormal up atau abnormal down itu, serta break up highest atau lowest sebelumnya menunjukkan kemana pergerakan harga USDC CAD di bawah. Jadi abnormal up itu artinya dominasi buyer, adanya suatu pola pembalikan arah ke area normal mingguannya. Namun jika breakdown itu menunjukkan meneruskan pola pelemahannya, yaitu meneruskan dominasi seller periode mingguannya. Demikian kondisi pergerakan harga analisa mingguan untuk 14 April 2025. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Anda mendapatkan profit. Saya Reka Dewan bersama Exit. Salam sukses. Semoga Anda sehat selalu.